Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Gina Aulia Rahmah dari Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus. Sebelum memulai pembelajaran kita, yuk simak dulu cerita berikut ini. Perkenalkan, ini Gilang. Dan ini Randy. Di cerita pertama, suatu hari Gilang berkata, "Hei bro, dengar-dengar habis pindah rumah ya?" Iya nih, kok tahu sih?" "Tahu dong, jauh nggak dari rumah yang lama?" "Jaraknya sekitar 7 km sih." Selanjutnya, cerita kedua. "Hei bro, dengar-dengar habis pindah rumah ya?" Iya nih, kok tahu?" "Tahu dong, emang pindah kemana?" "Dari rumah lama ke timur 3 km. Nanti ada pos satpam, terus belok ke arah utara, jauhnya 4 km. Dari cerita di atas, kita dapat mempelajari apa itu jarak dan perpindahan. Dalam cerita pertama, Randy menjelaskan tentang jarak rumah lama dan rumah barunya. 7 km merupakan panjang lintasan dari rumah lama ke rumah baru Randy. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya jarak adalah panjang lintasan tempuh. Yang perlu kita perhatikan, jarak tidak mempertimbangkan arah, hanya menunjukkan nilainya, sehingga merupakan besaran skalar. Seperti tadi, Randy tidak menjelaskan ke arah mana rumahnya pindah, namun hanya menyatakan jarak dari rumah lama ke rumah barunya. Secara matematis, kita bisa menuliskan persamaannya menjadi S atau jarak sebagai S1 ditambah S2 ditambah S3 hingga S tak terhingga. Dalam cerita kedua, Randy sedang menjelaskan tentang ke arah mana ia pindah rumah. Pada dasarnya, Randy sedang menjelaskan perubahan posisi rumahnya. Dari rumah lama ke timur 3 km, kemudian belok ke utara sejauh 4 km. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Dikarenakan perpindahan menunjukkan arah, sehingga perpindahan merupakan besaran vektor. Oleh karena itu, berlaku operasi-operasi vektor sebagaimana yang telah kita pelajari di bab sebelumnya. Vektor perpindahan merupakan vektor posisi akhir dikurangi vektor posisi awal. Atau besarnya juga kita bisa tentukan dengan operasi besaran vektor. Dari cerita kedua, kita bisa menentukan besar perpindahan dari rumah lama ke rumah baru Randy. Kita bisa memanfaatkan sifat trigonometri sehingga besar perpindahan rumah lama ke rumah baru Randy sebesar akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga besar perpindahannya akar 25 atau 5 km. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, di mana vektor posisi dari ketiga titik sebagaimana berikut. Vektor posisi A terletak pada 2x ditambah y, vektor posisi B terdapat pada 6x ditambah y, dan vektor posisi C terdapat pada 6x ditambah 4y. Sehingga jarak dari pergerakan benda dari A ke B ke C bisa dihitung dengan menjumlahkan perpindahan jarak dari A ke B ditambah B ke C. Sehingga besarnya 4 satuan ditambah 3 satuan yaitu 7 satuan. Kemudian untuk perpindahannya kita cukup mengurangkan vektor posisi akhir dikurangi vektor posisi awal, sehingga kita bisa menghitungnya dengan 6x plus 4y vektor posisi C dikurangi 2x plus y vektor posisi A, sehingga hasilnya 4x plus 3y. Itu untuk perpindahannya.
Nah, untuk besar perpindahannya, kita menggunakan prinsip menghitung besar suatu vektor, yaitu akar 4x² ditambah 3y². Hasilnya sama dengan akar 16 ditambah 9. Jangan lupa ya, ketika x dot x, suatu dot produk hasilnya adalah 1. Sehingga kita hanya perlu mendapatkan hasil akar 16 ditambah 9. Sehingga hasilnya akar 25 atau sama dengan 5 satuan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari apa itu jarak dan perpindahan, sekarang kita akan mempelajari mengenai kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan ini merupakan syarat sebelum kita mempelajari mengenai gerak lurus. Nah, kelajuan dan kecepatan merupakan karakteristik suatu benda yang bergerak. Apa perbedaannya? Kelajuan berkaitan dengan jarak dan waktu, sehingga merupakan besaran skalar. Ingat ya, jarak itu besaran skalar. Kemudian, kecepatan berkaitan dengan perpindahan dan waktu, sehingga merupakan besaran vektor. Alasannya sama karena perpindahan adalah besaran vektor. Sekarang kita akan mempelajari apa itu kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Pernah nggak sih kita naik motor, kemudian jalan yang dilalui itu beda-beda gitu ya. Kadang masuk gang, kadang jalan raya yang lancar, kadang jalan raya yang macet. Nah, sehingga kelajuannya nggak selalu tetap. Nah, untuk mempermudah kita menentukan kelajuannya, ketika ditanya kamu tadi pakai kelajuan berapa gitu, bisa kita menggunakan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Persamaannya V rata-rata sama dengan S per T. Itu secara matematis. Kemudian untuk kecepatan rata-rata, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, kecepatan berkaitan dengan perpindahan posisi benda atau merupakan besaran vektor ya, sehingga nanti hasilnya pun suatu vektor. Nah, persamaan dari kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan posisi benda dibagi interval waktu, atau P rata-rata sama dengan S2 dikurangi S1 per interval waktu. Nah, sekarang bagaimana jika interval waktunya sangat kecil? Oleh karena itu, kita menggunakan istilah kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Nah, kelajuan sesaat didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh pada interval waktu sesaat. Begitu pula dengan kecepatan sesaat merupakan perpindahan pada interval waktu sesaat. Nah, biasanya dinotasikan dengan PT atau kelajuan atau kecepatan sesaat. Persamaannya PT sama dengan delta S per delta T, atau jarak tempuh dibagi waktu tempuh pada waktu yang sesaat. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah gerobak bergerak ke utara sejauh 10 meter dalam 3 sekon, kemudian berputar dan bergerak ke selatan sejauh 5 meter dalam 2 sekon. Hitung kelajuan dan kecepatan rata-rata gerobak. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung kelajuannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita perlu menentukan jarak totalnya. Jarak totalnya bisa kita total dari 10 meter ditambah 5 meter sehingga hasilnya 15 meter. Ingat ya, jarak tidak mempertimbangkan arah. Nah, waktu tempuhnya 3 sekon ditambah 2 sekon sehingga hasilnya 5 sekon. Kelajuan rata-rata yang bisa kita hitung dengan membagi jarak dibagi waktu tempuh, sehingga hasilnya 15 dibagi 5 sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan rata-rata gerobaknya, kita misalkan terlebih dahulu nih, arah utara sebagai arah positif dan arah selatan sebagai arah negatif. Sehingga perpindahannya sebesar 10 meter ke arah utara sehingga positif dikurangi 5 meter ke arah selatan ya sehingga negatif, maka perpindahannya sebesar 5 meter. Nah, untuk kecepatan rata-ratanya langsung kita bagi aja, perpindahan dibagi waktu tempuhnya sebesar 5 dibagi 5 sama dengan 1 meter per sekon. Sekarang kita memasuki subbab gerak lurus beraturan.
Biasanya untuk mempelajari gerak lurus beraturan, kita melakukan praktikum atau percobaan menggunakan ticker timer. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita bisa mengolah data yang sejenis dengan yang dihasilkan ticker timer menjadi grafik sebagaimana pada percobaan menggunakan ticker timer. Nah, sebelum mempelajari apa itu gerak lurus beraturan, cobalah membuat grafik hubungan jarak terhadap waktu berdasarkan gerak mobil yang telah tersedia dalam tabel berikut. Yang pertama, dalam jarak 100 meter ditempuh dalam waktu 10 sekon. Kedua, jarak 200 meter ditempuh dalam waktu 20 sekon, dan seterusnya. Untuk mempermudah dalam memahami, kamu boleh menghitung kelajuan dari masing-masing keadaan terlebih dahulu. Grafik yang diperoleh kurang lebih seperti ini ya. Nah, dengan menggunakan persamaan garis Y sama dengan MX plus C, kita bisa menemukan gradien garis yang akan kita cari. Dengan Y pada sumbu Y merupakan jarak, X pada sumbu X merupakan waktu, dan C merupakan posisi awal mobil. Bisa sambil ditulis di buku masing-masing. Gradien bisa ditentukan dengan substitusi nilai Y, X, dan C. Karena C-nya 0, maka M sama dengan Y per X. Dari gradien yang telah diperoleh, apakah sama hasilnya dengan kelajuan yang telah kamu hitung? Ya, pada gerak lurus beraturan, kelajuan benda setiap saat selalu konstan. Oleh karena itu, jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu. Terlihat ya dari grafiknya. Pada grafik gerak lurus beraturan, gradien garis menunjukkan kelajuan benda. Seperti namanya, gerak lurus menunjukkan bahwa pergerakan benda dalam lintasan lurus. Apabila benda bergerak dengan kelajuan konstan pada suatu lintasan garis lurus, maka dikatakan bahwa benda tersebut bergerak lurus beraturan. Jarak yang ditempuh atau S selama waktu T dengan kelajuan V adalah S sama dengan V dikalikan T. Dengan S merupakan jarak tempuh dalam satuan meter, V merupakan kelajuan dalam satuan meter per sekon, dan T merupakan waktu tempuh dalam satuan sekon. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang masih sulit dipahami, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Selamat mengerjakan penilaiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.